Assalamualaikum Bu Intan, Waalaikumsalam Bu Indah. apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Intan, apakah Ibu ada waktu Bu? Iya Bu, tentu saja saya ada waktu. Ada apa ya Bu? Ini Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Mm-mm. Ibu bersedia untuk berbagi dan mendengarkan permasalahan saya, Bu? Iya Bu Indah, tentu saja saya bersedia. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan nanti? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Iya Bu, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh iya begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Dan saya juga merasa senang bisa berbagi dengan Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya, Bu? Iya Bu, jadi permasalahannya itu yang terjadi di dalam kelas saya Bu, terhadap murid-murid saya. Nah di kelas saya itu kan ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk belajar serta ada juga murid yang terlihat motivasi belajarnya itu sangat rendah. Bisa terlihat ketika sedang pembelajaran seperti ogah-ogahan. Terus kalau diajak bernyanyi itu kalau saat ice breaking, hanya diam saja, suruh tepuk diam saja gitu ya, suruh berdiri seperti ya gitu, seperti tidak semangat gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari murid Ibu tidak memahami atau kesulitannya tadi dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian motivasi belajar dari siswa tersebut rendah itu kenapa ya, Bu? Ya Bu, sepertinya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar serta motivasi rendah. Sepertinya itu ada dari faktor internalnya juga dan juga ada dari faktor eksternalnya juga Bu. Oh begitu ya Bu, berarti ada faktor internal dan faktor eksternal ya Bu. Nah dari beberapa faktor tersebut, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, kemarin saya sudah berdiskusi atau menanyakan ya kepada anak tersebut. Terus ada yang menjawab, katanya anak itu karena belum sarapan Bu, makanya kurang fokus untuk belajar. Terus uh, sehingga hal tersebut apa ya mengganggu anak tersebut untuk belajar juga ya. Selain itu juga berdasarkan kemarin kan pas awal semester gitu ya mengadakan asesmen. Nah, berdasarkan hasil asesmen tersebut juga ada beberapa anak yang masih rendah gitu dalam akademiknya sehingga pemahamannya masih lambat seperti itu, Bu. Oh iya ya Bu. Berarti tadi ada yang belum sarapan ya Bu. Ya, Kemudian berdasarkan hasil asesmen diagnostik juga tadi ada beberapa yang kemampuan akademiknya masih rendah ya Bu ya. ya, Sehingga daya serapnya kurang. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? harapan saya itu Bu, anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode dan strategi yang saya sudah terapkan itu mereka paham serta dapat menjawab pertanyaan yang saya jajarkan atau setidaknya dapat merespon bukan hanya melamun saja atau diam saja atau hanya menggelengkan kepala saja gitu Bu. Serta murid ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Karena kan hal yang bagus itu kita menilai bukan hanya dari hasil akhir saja, melainkan dari proses juga ya Bu ya. Ya, betul sekali ya Bu, karena kita menilai itu bukan hanya dari hasil akhir ya Bu ya, tetapi juga kita harus memperhatikan prosesnya. Nah, dan paling tidak murid memberikan respon yang baik ya dan memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Ada di posisi 6 Bu, karena saya sudah mencoba beberapa metode dan strategi untuk pembelajaran agar murid-murid aktif dan agar mudah memahami juga materi dari pembelajaran tersebut. Namun, tetap saja ada beberapa anak yang belum mencapai tujuan pembelajaran karena ya itu penyebabnya tadi Bu, kurang fokus karena belum sarapan, ada yang juga motivasinya kurang, seperti itu Bu. Ya, setelah tadi Bu Winda mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan tersebut, sekarang bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Ya Bu, saya pikir ada beberapa langkah yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu saya akan melakukan bagi yang murid tidak sarapan tadi, saya mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan untuk anaknya di rumah setiap pagi. Kemudian yang kedua, untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain di luar jam pelajaran. Tentunya setelah kita melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan bimbingan. Sedangkan untuk anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah, saya akan mengajaknya mengobrol berdua secara hati ke hati dengan menerapkan segitiga restitusi. Barangkali dia mempunyai permasalahan di rumahnya atau permasalahan di lingkungan sekolah. Sehingga ketika setelah kita melakukan atau mengobrol berdua gitu ya Bu, dengan menerapkan restitusi, kita bisa menemukan solusinya gitu. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu Winda, menurut saya itu rencana yang sangat bagus ya, di mana tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk Ibu mengingatkan murid tentang pentingnya sarapan ya kepada murid eh, yang belum sarapan seperti itu, sehingga ketika proses pembelajaran murid dapat bisa fokus. Kemudian untuk siswa yang agak lemah dalam pemahamannya, tadi Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih nih. Nah, menurut Ibu bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan terhadap siswa yang lemah pemahamannya tersebut? Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian diberikan lagi latihan yang lebih gitu Bu. Selanjutnya juga latihan membaca juga, karena kan kalau misalkan di kelas 2 itu ya biasanya anak yang belum bisa memahami pelajaran, anak tersebut juga masih belum bisa membaca dengan lancar atau masih mengejaknya seperti itu, sehingga untuk membaca soalnya saja sulit untuk dipahami seperti itu Bu. Iya Bu, betul sekali ya Bu, apalagi di kelas rendah ya Bu. Nah, berarti Ibu tetap membimbing secara terus-menerus ya Bu ya? Iya dibimbing sampai selesai Bu, sampai mereka bisa Bu. Oh iya, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan bimbingan tersebut? Bimbingan tersebut akan saya laksanakan secepatnya Bu dalam waktu dekat ini. Kemudian saya melakukan bimbingan tersebut itu dilaksanakan setelah pembelajaran berakhir. Tentunya agar tidak mengganggu ke teman-teman yang lainnya. Jadi bimbingan tersebut akan dilaksanakan ketika sudah pulang sekolah, selesai pembelajaran seperti itu Bu. Ya Bu, baik sekali ya Bu, bimbingan Ibu mengatur jadwalnya ya dengan baik supaya tidak mengganggu teman yang lain ya Bu ya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana dari penyelesaian masalah yang tersebut? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinus atau terus-menerus dan secara konsisten juga sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri saya itu. Yang tadinya mungkin kurang fokus, sekarang bisa jadi lebih fokus, terus yang tadinya motivasi belajarnya rendah, jadi lebih semangat untuk belajarnya seperti itu dan lebih aktif ketika sedang pembelajaran tidak pasif sebelumnya, seperti itu Bu. Iya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini tentunya yang hal penting itu dari kepala sekolah yang akan membantu saya dan memberikan izin kepada saya untuk memberikan bimbingan lebih di luar jam pelajaran. Kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama di rumahnya, setelah itu memberikan izin anak-anaknya pulang terlambat karena ada bimbingan terlebih dahulu. Dan selalu mengingatkan juga agar sarapan terlebih dahulu. Dan tentunya juga rekan sejawat ya, tidak lupa
karena dengan rekan sejawat kita bisa saling berkolaborasi, saling berbagi pengalamannya untuk hasil yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Iya Bu, bagus sekali ya tadi yang Ibu sampaikan itu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya gitu? Oh iya Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, baik itu lewat grup WhatsApp ataupun Japri ya, dan Hmm, menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu. ya, ya bagus sekali ya rencana Bu Indah. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus berkomunikasi ya, menjalin komunikasi dengan baik gitu dengan para orang tua. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan ya. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Ibu sedikit lega karena sudah berbagi cerita ya dengan Ibu, mendapatkan solusinya tadi. Terus Ya. untuk permasalahan di kelas saya sehingga bisa untuk terpecahkan. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Dan saya rasa perbincangan ini juga merupakan perbincangan yang luar biasa. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Bu Indah bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Amin ya robbal alamin. Iya Ibu, insya Allah. Saya akan tetap semangat untuk membimbing murid-murid saya dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Ya, bagus ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan Hmm. terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Jangan pernah bosan ya Bu untuk mendengarkan cerita saya tentang progres dari permasalahan ini. Mungkin nanti selanjutnya ke depan saya ingin berbincang lagi Bu tentang progres-progres yang telah kita bicarakan ini. Ya, siap Bu Indah. Sama-sama Bu Indah, dengan senang hati saya siap mendengarkan apa nanti progres yang akan Ibu sampaikan. Nah, kalau begitu mungkin saya pamit mohon undur diri ya Bu. Ya Sampai Ibu. berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Intan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Syukurlah kalau semuanya sehat. Ada apa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Indah, kalau boleh saya sedikit meminta waktu Ibu, kebetulan ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh, tentu saja, Bu Intan. Kebetulan saya sedang santai. Pekerjaan saya juga sudah selesai. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya serius. Iya Bu, begini, jadi ketika melaksanakan kegiatan pembiasan yasinan di hari Jumat itu bersama siswa, ada beberapa siswa, khususnya dari kelas 6 itu, mereka mengobrol dan juga mereka itu tidak ikut membaca surat Yasin, sehingga mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Nah, sebagai guru tentu saya tidak ingin hal tersebut terjadi karena itu merupakan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang sudah kami sepakati, Bu. Oh, oh seperti itu ya, Bu. Semoga dengan percakapan kita kali ini, Bu Intan dapat mendapatkan solusi atas permasalahan siswa yang terjadi saat kegiatan pembiasaan yasinan tersebut ya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang menjadi tujuan Ibu dari pembicaraan kali ini. Iya, Bu, begini.
Saya itu ingin murid-murid ketika mengikuti kegiatan yasinan itu mereka dapat mengikuti dengan tertib sehingga tidak ada yang mengobrol seperti itu. Sehingga ketika ada anak yang mengobrol itu kan bisa saja mengganggu temannya yang lain. Nah, kita, dengan itu tentu saja kegiatan yasinan akan lebih khusyuk ya Bu ya, dan juga kita berharap akan mendapatkan keberkahan dari Allah atas kegiatan yasinan tersebut. Iya, semoga jadi ya biar lebih mendapatkan inti dari kegiatan budaya positif tersebut ya Bu. Ya baik Bu, baik sekarang dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana posisi Ya Bu Indah, menurut saya saat ini saya berada di posisi 6 Bu, karena saya telah mencoba untuk menegur mereka. Tetapi teguran tersebut tidak memberikan efek jerah, sehingga murid tersebut masih mengulanginya lagi di kegiatan yasinan di minggu selanjutnya. Dan murid-murid tersebut masih saja mengobrol, sehingga saya merasa sebagai guru saya tidak dihargai, Bu. Oh ya, jadi menurut Ibu selain hal yang sudah Ibu lakukan itu, apa aksi selanjutnya yang akan Ibu lakukan agar tujuan yang dapat lebih terwujud dengan maksimal seperti itu? Ya, Bu. Mungkin selanjutnya saya akan membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah, kemudian juga kepada wali kelas dari siswa tersebut, dan juga kepada wali murid dari siswa tersebutnya. Kemudian saya juga mungkin akan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus tersebut, sehingga murid dapat lebih bertanggung jawab dan menemukan solusi secara mandiri dari apa yang mereka hadapi. Ya, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Jadi kita tidak bisa lepas dari saling berkolaborasi ya, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan juga orang tua ya seperti itu. Nah, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana aksi tersebut? Ya Bu, pertama-tama mungkin saya akan memanggil siswa tersebut secara personal dan menyelesaikan permasalahan dengan cara segitiga restitusi, yang di dalamnya itu terdapat menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya saya akan mengkomunikasikan juga kepada wali kelasnya, orang tuanya, kemudian kepada kepala sekolah, karena ini menyangkut disiplin positif yang ada di sekolah. Betul sekali, Bu. Mengenai disiplin sekolah, memang kita harus perhatikan dengan betul ya, dan merupakan prioritas yang harus kita perhatikan. Selain kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, bagaimana rencana Ibu dalam mengantisipasi gangguan yang dihadapi? Kan biasanya gitu ya, kita tidak terlepas dari adanya kadang ada gangguan gitu atau hambatan seperti itu, Bu. Ya Bu, betul sekali ya, karena mungkin segala sesuatu itu pasti ada hambatan, ada gangguan yang dihadapi ya Bu ya. Tapi sebisa mungkin saya akan menghadapinya dengan tenang, saya menghadapinya dengan sabar, yaitu dengan melatih kesadaran diri saya, kemudian melatih manajemen diri saya dengan baik, dan juga saya mencoba mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap posisi saya sebagai seorang guru. Ya, luar biasa sekali ya Bu rencananya dan rencana dalam menghadapi hambatan gitu ya. Nah, semoga segala sesuatu dapat teratasi dengan baik ya Bu. Selanjutnya dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut dan kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Iya Bu Indah, tentu saja saya akan berkomitmen dengan baik ya terhadap rencana-rencana yang sudah saya susun seperti itu dari mulai tadi menerapkan segitiga restitusi ya dalam menyelesaikan kasus, kemudian mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, kemudian kepada wali kelas dari murid tersebut, kemudian berkolaborasi, kemudian saya juga akan komunikasikan kepada orang tua dari murid tersebut melalui WhatsApp ya, karena ini semua menyangkut disiplin positif yang ada di sekolah. Dan kemudian
Menurut saya baik itu kepala sekolah, kemudian wali murid, juga wali kelas adalah orang-orang yang paling membantu saya dalam menjaga komitmen tersebut. Betul sekali ya Bu. Jadi komitmen tanpa adanya kolaborasi itu sepertinya tidak akan berjalan ya Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ya Bu, tentu saja saya akan terus menjalin komunikasi dengan baik ya dengan orang-orang yang membantu saya dalam menjaga komitmen yang akan saya lakukan nanti. Kemudian saya juga akan berkolaborasi ya untuk saling bersama-sama, saling memberikan perhatian, kemudian memberikan bimbingan yang baik, kemudian memberikan diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif terhadap murid tersebut. Bagus sekali ya Bu Intan. Semoga Ibu dapat menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak ya Bu, baik itu dengan kepala sekolah, dengan guru atau rekan sejawat, khususnya untuk wali kelas mungkin ya Bu. Kemudian juga dengan orang tua. Iya, Bu Indah. Semoga saya bisa terus berkomunikasi dengan baik ya, kemudian berkolaborasi juga dengan baik, sehingga saya berharap murid-murid tidak ada lagi yang bermasalah seperti itu. Kemudian kegiatan yasinan juga dapat berjalan lebih khusyuk, lebih kondusif, sehingga kita dapat lebih mendapatkan apa ya keberkahan, kemudian mendapatkan makna dari kegiatan yasinan tersebut. Iya. Kira-kira nanti Bu Indah siap tidak untuk mendengarkan cerita saya lagi? Barangkali nanti setelah ada progresnya, setelah ada perubahan. Tentu saja Bu, saya siap untuk mendengarkan progresnya nanti di lain waktu dengan senang hati ya Bu. Semoga segala yang Ibu hadapi dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala ya Bu. Ya, amin, amin. Terima kasih ya Bu Indah. Sama-sama Bu Intan, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa sudah lebih baik Bu? Ya Bu, alhamdulillah ya setelah saya bercerita kepada Ibu, perasaan saya menjadi lebih tenang gitu ya Bu ya. Dan juga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Alhamdulillah ya Bu, saya ikut senang kalau begitu. Saya rasa percakapan kita kali ini sangat inspiratif sekali ya, dan saya juga dapat mengambil hikmahnya. Ya Bu Indah, kalau begitu mungkin untuk sekarang hanya itu yang saya sampaikan kepada Ibu. Mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Tidak apa-apa Ibu, saya malah senang kok bisa sharing seperti ini. Semoga sukses ya Bu dan tetap semangat. Ya Bu, siap. Amin, amin. Saya akan terus semangat dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.